Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Sinta Amelia Putri. Dari kelas Sibil 5B akan menjelaskan mengenai pengenalan input dan output dari MRP. Selanjutnya, adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian MRP, yang kedua ada tujuan MRP, yang ketiga ada kelebihan MRP, yang keempat ada elemen utama MRP, yang kelima ada cara kerja MRP, yang keenam ada input MRP, yang ketujuh proses MRP, yang kedelapan output MRP, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian MRP. Jadi, Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem manajemen persediaan yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan baku dan komponen tersedia untuk proses produksi sesuai jadwal, serta mengoptimalkan stok agar tidak terlalu berlebih atau kurang. MRP merupakan prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk mengubah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal induk produksi menjadi net requirement atau kebutuhan bersih untuk semua item material. Selanjutnya, ada tujuan MRP, di mana MRP ini berfokus pada perencanaan kebutuhan material untuk produksi barang dengan tujuan yang pertama yaitu memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, membantu mengurangi jumlah stok berlebih yang dapat menimbulkan biaya penyimpanan dengan cara merencanakan kebutuhan material berdasarkan pesanan dan jadwal produksi. Yang ketiga yaitu mengatur jadwal produksi sesuai dengan ketersediaan bahan, menghindari keterlambatan produksi akibat kekurangan material. Yang keempat, menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan yang tepat mengenai pembatalan pesanan, pemesanan ulang, dan penjadwalan ulang. Dan yang terakhir, sebagai pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan atas keputusan yang lalu. Selanjutnya ada kelebihan MRP. Yang pertama yaitu mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Yang kedua, pembentukan kebutuhan minimal setiap item material. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Dan yang terakhir yaitu menentukan penjadwalan ulang atas suatu jadwal yang telah direncanakan. Selanjutnya ada elemen utama MRP yang didasarkan atas tiga elemen utama. Yang pertama yaitu Bill of Materials atau BOM, di mana daftar komponen, subkomponen, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk akhir. Yang kedua yaitu Jadwal Produksi Utama atau MPS, yaitu rencana yang menunjukkan kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Dan yang terakhir yaitu catatan persediaan, yaitu data tentang jumlah bahan yang tersedia di gudang serta jumlah bahan yang sedang dipesan. Nah, berikut ini merupakan cara kerja dari MRP. Yang pertama yaitu MRP inputs, di mana input MRP ini terdiri dari Bill of Material atau BOM, yang merupakan daftar lengkap dari semua bahan, subkomponen, dan komponen lain yang diperlukan untuk membuat suatu produk beserta jumlahnya. Kemudian ada Master Production Schedule atau MPS, di mana MPS ini merupakan jadwal yang digunakan untuk kapan dan seberapa banyak jumlah permintaan barang. Kemudian yang terakhir ada inventory data atau data inventaris, yaitu informasi terkait ketersediaan dan jumlah bahan baku, suku cadang, dan komponen yang saat ini tersedia di gudang atau dalam proses produksi. Selanjutnya, input MRP ini akan diproses sebagai yang pertama yaitu setelah menentukan permintaan pelanggan dan memanfaatkan Bill of Material, MRP membagi permintaan menjadi bahan mentah dan komponen spesifik. Kemudian yang kedua yaitu
Material requirement planning, di mana pengalokasian inventaris ke area yang tepat dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, yaitu terdapat jadwal waktu produksi dan kebutuhan tenaga kerja dihitung untuk menyelesaikan manufaktur dan dibuatlah jadwal waktu. Dan yang terakhir, yaitu material requirement planning tadi, secara otomatis akan memberikan peringatan kepada manajer tentang setiap keterlambatan dan bahkan menyarankan rencana kontingensi untuk memenuhi batas waktu produksi. Kemudian hasil output dari MRP ini mencakup beberapa informasi dan laporan penting yang membantu dalam manajemen, pengendalian produksi, dan manajemen persediaan. Eh, Berikut ini merupakan output yang dihasilkan dari MRP. Yang pertama yaitu jadwal pesanan purchase order atau PO, yang kedua ada laporan kebutuhan bahan, yang ketiga ada laporan inventaris, dan yang terakhir ada laporan status produksi. Baiklah, selanjutnya yaitu input MRP yang terdiri dari yang pertama ada Bill of Material atau BOM, yaitu daftar lengkap dari semua bahan, subkomponen, dan komponen lain yang diperlukan untuk membuat suatu produk beserta jumlahnya. Yang kedua ada Master Production Schedule atau MPS, yaitu jadwal yang digunakan untuk kapan dan seberapa banyak jumlah permintaan barang. Dan yang terakhir yaitu ada data inventaris, yaitu informasi terkait ketersediaan dan jumlah bahan baku, suku cadang, dan komponen yang saat ini sedang tersedia di gudang atau dalam proses produksi. Selanjutnya ada proses MRP, ada 4. Yang pertama yaitu MRP membagi permintaan menjadi bahan mentah dan komponen spesifik setelah menentukan permintaan pelanggan dan memanfaatkan Bill of Material. Yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP ini mengalokasikan inventaris ke area yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, terdapat jadwal waktu produksi dan kebutuhan tenaga kerja dihitung untuk menyelesaikan manufaktur dan dibuatlah jadwal waktu. Dan yang terakhir, Material Requirement Planning atau MRP ini secara otomatis akan memberikan peringatan kepada manajer tentang setiap keterlambatan dan bahkan menyarankan rencana kontingensi untuk memenuhi batas waktu produksi. Selanjutnya ada output MRP yang terdiri dari yang pertama ada laporan kebutuhan bahan, yaitu laporan yang menampilkan jumlah bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi sesuai dengan jadwal. Yang kedua ada laporan inventaris, yaitu laporan yang menunjukkan status stok saat ini, baik bahan baku yang tersedia di gudang maupun yang sedang dalam pesanan. Yang ketiga yaitu laporan status produksi, yaitu laporan yang memberikan informasi tentang kemajuan produksi, termasuk komponen yang sudah diproduksi dan yang masih dalam proses. Dan yang terakhir yaitu pesanan pembelian atau purchase order, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan untuk pemasok yang berisi rincian bahan yang dipesan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa MRP adalah sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola kebutuhan bahan baku dengan efisien. Dengan memastikan ketersediaan bahan tepat waktu, MRP memungkinkan produksi berjalan lancar, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada juga implementasi MRP yang tepat juga dapat mengoptimalkan operasional perusahaan, terutama dalam industri manufaktur. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.